Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak Ustadz yang saya banggakan, yang soleh dan soleha, semoga kita semuanya masih dalam lindungan Allah SWT, masih terus diberi nikmat kesehatan dan juga nikmat kesempatan. Pada kesempatan kali ini, Ustadz akan melanjutkan pelajaran BMR kita, yaitu bab 2 tentang sastra hikayat. Oke, sebelum kita melanjutkan pembelajaran, sama-sama kita baca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Oke, bagi anak Ustadz bisa buka bukunya halaman 13 ya. Bagi yang belum ambil buku silakan diambil di sekolah nak ya. Hikayat itu merupakan suatu bentuk karya sastra Melayu yang berisi tentang kisah, cerita, dan dongeng. Umumnya mengisahkan tentang kehebatan maupun kepahlawanan seseorang, lengkap dengan keanehan, kesaktian, serta mukjizat tokoh utamanya. Lazimnya ditulis dengan Arab Melayu, karena kita belajar tentang budaya Melayu Riau ya, berarti menggunakan tulisan Arab Melayu. Sejak disebut sebagai bangsa Indonesia, bahasa Melayu telah mendapat pengaruh yang luar biasa dari kata dan istilah asing ya. Namun sayangnya ada beberapa kata yang sebenarnya sudah ada dalam bahasa Melayu yang diubah paksa menjadi istilah bahasa asing. Misalnya kata kerani ya, yang diubah menjadi sekretaris ya, sekretaris, dan syarikat menjadi konfederasi, dan banyak lagi kata-kata yang lainnya. Jadi udah banyak yang diubah paksa menjadi bahasa asing nak ya. Sebenarnya kayak kerani itu bahasa Melayu nak ya, dirubah menjadi sekretaris. Nah, kita lihat di sini ciri-ciri hikayat ya. Ciri-ciri hikayat yang pertama yaitu menggunakan kata dan istilah dalam bahasa Melayu lama seperti syahdan, arakian, patik, dan beta. Ya, menggunakan kata-kata istilah dia ya. Terus berkisah tentang kehidupan istana atau kerajaan, keluarga kerajaan, hewan atau orang-orang yang memiliki kesaktian seperti hang tuah tuh nak ya. Terus tidak ada keterangan siapa pujangga yang mengarang naskah anatomi tanpa nama nak ya. Di antara sebabnya adalah pada awalnya hikayat dituturkan secara lisan dan turun-temurun. Jadi tidak ada pengarangnya siapa, karena dia di ceritanya itu berdasarkan turun-temurun nak. Dari nenek-nenek moyang kita dapat ceritanya. Sedangkan jenis hikayat berdasarkan isinya, kita lihat dari isinya ya. Yang pertama tadi kan ciri-ciri hikayat. Sekarang kita lihat ciri berdasarkan isinya. Yang pertama, hikayat berunsur Hindu. Berinduk pada dua hikayat utama, yaitu hikayat Sri Rama dan Mahabharata. Dari dua kisah ini kemudian berkembang kisah atau hikayat lain seperti hikayat Pandawa 5. Terus yang kedua, hikayat berunsur Hindu-Islam. Merupakan hikayat yang berasal dari tradisi Hindu, kemudian diubah sesuai dengan unsur-unsur Islam. Contohnya adalah hikayat Jaya Lengkaro ya, hikayat Si Miskin, dan hikayat Indraputra nah ya. Terus yang ketiga, hikayat berunsur Arab. Merupakan hikayat yang berasal dari tradisi sastra Arab Persia. Contohnya adalah hikayat 1001 Malam dan hikayat Abu Nawas. Itu adalah jenis hikayat berdasarkan isinya. Ada yang berunsur Hindu, Hindu-Islam, dan berunsur Arab. Kita lihat, Ustaz bisa buka bukunya halaman 17 ya. Karya sastra Melayu berupa hikayat
sangat berlimpah, sebagian besar meskipun tersimpan di negara-negara ASEAN hingga Eropa. Diantaranya yang paling kita kenali adalah Hikayat Hang Tuah ya. Nanti ada anak Ustadz baca ceritanya sendiri nak ya. Nah, di sini merupakan Hikayat Hang Tuah merupakan karya paling terkenal dan paling disukai dalam sastra tradisional Melayu. Mengisahkan sosok pahlawan bersejarah di kerajaan Melaka pada abad ke-15 Miladiah. Hang Tuah memiliki ciri-ciri Melayu ya, mewakili ciri-ciri Melayu. Keberanian, keterampilan, kecerdikan, ketangkasan, dan kesetiaan yang tak tergoyahkan pada pemimpin. Naskah hikayat ini dialih aksara ke huruf Latin menjadi 2 jilid. Diterbitkan pada tahun 2010 di Jakarta oleh Pusat Bahasa Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia. Ini tentang Hikayat Hang Tuah. Selain itu ada juga yang terkenal adalah Hikayat Siak nah ya. Hikayat Siak yaitu tentang mengisahkan tentang kerajaan Siak Sri Indrapura. Ditulis sebagai perjalanan sejarah kerajaan Melayu yang besar dan pesat di pantai timur Pulau Perca, yaitu Sumatera, terutama ketika mencapai masa kejayaan pada abad 18 Miladiah ya. Hikayat Siak sangat digemari dalam wilayah kekuasaannya dan bahkan di semenanjung Melayu. Naskah asli Hikayat Siak tersimpan dengan baik di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Jakarta. Hikayat Siak juga ini telah diterbitkan di Kuala Lumpur oleh Dewan Bahasa dan Pustaka pada tahun 1992. Oke, ini adalah Hikayat Siak ya. Oke, sekarang anak Ustadz silakan anak Ustadz buka buku BMR-nya halaman 18 ya. Di situ tentang membaca Hikayat Hang Tuah nah ya. Oke, mungkin cukup sekian dulu penjelasan Ustadz mengenai muatan BMR. Lebih dan kurang Ustadz mohon maaf. Sebelum kita akhiri, kita baca doa penutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Cukup sekian dulu dari Ustadz. Kita akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.